Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas MLIE 5D2 yang beranggotakan pertama ada Sarah Hanifah, kedua Lulu Unaufiani, yang ketiga Liani Andarwati, dan yang terakhir saya sendiri Inka Ayunda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan. Kelompok kami yaitu bisnis plan Macaroni Snack. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kuesioner. Yang pertama ada provinsi tempat tinggal responden terbanyak yaitu di Jawa Barat dengan persentase sebesar 45,5%. Yang kedua, usia responden terbanyak yaitu umur 20 sampai 30 tahun dengan persentase sebesar 52%. Selanjutnya, jenis kelamin responden terbanyak yaitu perempuan dengan persentase sebesar 67,5%. Selanjutnya ada jenis pekerjaan responden terbanyak yaitu mahasiswa dengan persentase sebesar 54,5%. Selanjutnya, makanan ringan yang disukai responden terbanyak yaitu macaroni snack dengan persentase sebesar 54,5%. Kemudian ada varian rasa yang disukai responden terbanyak yaitu rasa pedas dengan persentase sebesar 70,8%. Selanjutnya kisaran harga yang diinginkan responden terbanyak yaitu 10.000 sampai dengan 15.000 dengan persentase sebesar 83,1%. Selanjutnya, frekuensi responden mengonsumsi snack yaitu kurang dari 5 kali dalam seminggu, 22,7%. Dan yaitu warung dengan persentase sebesar 33,8%. Kemudian daya tarik responden dalam membeli snack yaitu rasa dengan persentase sebesar 55,8%. Selanjutnya jenis kemasan yang responden inginkan yaitu kemasan sekali pakai dengan persentase sebesar 70,8%. Selanjutnya metode pembayaran yang responden inginkan yaitu bayar di tempat dengan persentase sebesar 63%. Kemudian kesalahan yang sering ditemui responden dalam pembelian snack yaitu rasa yang tidak enak dengan persentase sebesar 44,2%. Selanjutnya yang terakhir ada jasa pengiriman yang responden inginkan yaitu cash on delivery dengan persentase sebesar 51,3%. Dari hasil riset pasar dan analisa data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa responden berminat terhadap produk makanan ringan yang kami tawarkan, yaitu macaroni snack dengan rasanya yang paling diminati yaitu rasa pedas. Responden juga berminat membeli produk yang kami tawarkan dengan kisaran harga 10.000 sampai dengan 15.000. Selain itu, ketertarikan responden dengan produk kami yaitu rasanya, karena melihat foto produk yang kami tampilkan di kuesioner. Kemudian responden juga menginginkan kemasan produk yang kami tawarkan yaitu kemasan sekali pakai dengan metode dan jasa pengiriman cash on delivery atau bayar di tempat. Pangsa pasar produk makanan ringan macaroni snack tidak hanya diminati di kalangan mahasiswa, tetapi juga di kalangan karyawan, wirausaha, pelajar maupun ibu rumah tangga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liani Andarwati. Saya akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau sebuah usaha bisnis atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun saing. Berikut adalah analisis SWOT bisnis plan kami, yaitu usaha Lika Lura Snack. Analisis SWOT terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Untuk strength dari bisnis plan usaha kami, yaitu pelayanan pengiriman melalui COD, kemudian kemasan yang tidak
tumpah, ringan, dan dapat dilipat. Kemudian, pelayanan pembayaran dapat menggunakan berbagai metode. Lalu, saluran distribusi langsung di mana dapat mengetahui langsung perilaku konsumen. Kemudian, harga produk yang tidak mahal dan di bawah pasar. Lalu, kualitas dari bahan pilihan dan tidak menunggu pesanan konsumen. Lalu, untuk weakness atau kelemahan dari bisnis plan kami yaitu warna produk tidak mencolok, kemasan yang sekali pakai dan daur ulang lama, lalu tidak menyimpan stok, tidak tahan lama lebih dari 1 bulan, variasi rasa yang kurang banyak, dan adanya pengawet makanan buatan berupa MSG. Lalu, untuk faktor eksternal yang terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Untuk opportunities atau peluang, untuk usaha Likalura Snack yaitu tren masa kini dan mudah memasuki pasar di kalangan masyarakat. Lalu untuk ancaman, yaitu persaingan dalam jual beli online dengan layanan yang marak, kemudian persaingan dalam pemberian diskon dan persaingan dalam cita rasa produk. Adapun strateginya, yang pertama yaitu strategi, strength, dan opportunities dengan menggunakan media sosial dan menggunakan review customer. Selanjutnya yaitu strategi weakness dan opportunities dengan melakukan peramalan untuk jumlah produk, lalu menggunakan format biodata diri pada transaksi media sosial dan membuat variasi rasa baru. Kemudian, strategi strength dan threat dengan memberikan syarat dan ketentuan pada diskon, lalu mengkomunikasikan produk melalui media sosial tentang fakta maupun manfaat, dan menggunakan 3PL dalam layanan pengiriman yang bisa beberapa jam seperti Gojek dan Grab. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi weakness dan threat dengan merubah kemasan yang lebih tahan lama sesuai dengan feedback konsumen, menyeimbangi produksi dengan permintaan yang ada di pasar, dan menjaga kualitas bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengenai penentuan STP. STP yaitu terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentation atau segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Kemudian, segmentasi pasar dari usaha Likalura Snack adalah masyarakat yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian masyarakat dengan umur lebih dari 11 tahun untuk semua jenis kelamin dan semua golongan pekerjaan, serta konsumen yang pembelian online melalui sosial media dan marketplace. Selanjutnya yaitu targeting atau target pasar. Adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kemudian, untuk data yang dibutuhkan dalam penentuan segmentasi adalah dari hasil kuesioner online. Lalu, berdasarkan hasil kuesioner online, maka yang akan dijadikan target pasar produk usaha Likalura Snack adalah masyarakat yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kemudian semua kalangan dengan pendistribusian produk melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, juga melalui marketplace yaitu Tokopedia. Dan yang terakhir yaitu positioning. Positioning atau posisi pasar adalah menentukan dan mengatur posisi kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Data yang diperlukan untuk penentuan segmentasi adalah dari hasil kuesioner online. Berdasarkan hasil kuesioner online tersebut, presentasi sebesar 70% menyukai varian makanan ringan yang pedas. Oleh karena itu, produk pada usaha Likalura Snack mampu menjawab keinginan konsumen yang menyukai varian rasa pedas. Hal ini dapat dijadikan sebagai image usaha Likalura Snack yang melekat pada pemikiran konsumen bahwa produk pada usaha ini merupakan makanan ringan pedas yang kekinian namun berbahan alami. Selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Yang pertama yaitu dari segi produk. Kami akan membuat inovasi dari makaroni snack ini dengan cita rasa yang berbeda.
yaitu rasa manis dan rasa pedas dengan nama produk yaitu Likalura. Kemudian, ketahanan kualitas produk akan fresh selama 1 bulan di kulkas dan 2 minggu di luar kulkas. Serta kemasan yang utama menggunakan sekali pakai yaitu plastik ziplock dan kemasan sekunder menggunakan bubble wrap. Selanjutnya yaitu dari segi harga. Perhitungan harga jual makaroni dengan metode cost plus pricing dengan markup dan mengharapkan margin laba sebesar 1%. Adapun rumusnya yaitu harga pokok produksi dibagi 1 dikurang keuntungan yang diharapkan, sehingga didapatkan harga per piecesnya yaitu sebesar 15.000. Selanjutnya itu dari segi tempat atau place. Lokasi tempat usaha Likalura adalah di Kelurahan Ciganjur, Kota Jakarta Selatan, dengan lokasi yang strategis karena dekat dengan supplier, bahan baku, jasa pengiriman, dan tempat untuk melakukan transaksi elektronik. Dan yang terakhir yaitu dari segi promotion atau promosi. Promosi makaroni snack melalui media sosial dan promosi penjualan secara langsung yang difokuskan dengan brand awareness. Brand awareness dilakukan dengan soft selling, memposting mengenai manfaat produk, kelebihan dan kekurangan produk, short video pengemasan produk, kotak saran, dan champion launching produk. Selanjutnya yaitu mengenai analisis persaingan. Analisis persaingan ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari pesaing. Kemudian, data yang diperoleh ini berdasarkan dari marketplace. Kami mengambil 3 toko pesaing. Yang pertama yaitu dari Crackers dengan memiliki kelebihan yaitu renyahnya pas, tidak susah dikunyah, rasanya yang enak, bumbunya yang banyak, serta kemasan dan desain yang bagus, serta dibungkus dengan rapi. Adapun kelemahannya yaitu pedasnya yang terlalu terasa, di mana tidak cocok untuk konsumen yang tidak terlalu suka pedas, dan varian rasa yang sedikit. Untuk toko pesaing yang kedua yaitu dari Hairunisa 30_ dengan kelebihan varian rasa yang banyak, harga yang relatif yang murah sebesar 10.000 dan rasanya yang enak dan renyah. Adapun kelemahannya yaitu kemasan yang kurang menarik. Dan toko pesaing yang ketiga yaitu dari analeshop.id dengan kelebihan yaitu pedas, tidak membuat sakit perut, harga terjangkau sebesar 15.000 serta rasa yang enak dan renyah. Dan adapun kelemahannya itu kemasan yang kurang menarik. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi produk. Untuk detail produk, yaitu makaroni ini menjadi favorit banyak orang karena rasa dan kemasan yang unik. Makaroni ini memiliki tekstur yang garing, renyah, tidak keras, serta memiliki 2 varian rasa, yaitu pedas dan coklat, dengan harga 15.000 dan berat bersih sebesar 100 gram per pieces. Selanjutnya yaitu rencana kualitas produk. Berdasarkan hasil kuesioner, rencana kualitas produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan adalah produk dengan kemasan yang tidak mudah rusak maupun bahan pengawet MSG sebab cita rasa dari produk. Selanjutnya itu strategi produksi. Strategi produksi yang diterapkan pada usaha Likalura adalah dengan menggunakan make to stock, di mana produk diproduksi terlebih dahulu sebelum pembeli membeli produk makaroni snack. Namun, produksi dilakukan pada hari yang sama, di mana agar menjaga kualitas produk dan agar tahan lama. Selain itu, konsumen mendapatkan produk dalam keadaan fresh. Alasan lainnya adalah pesaing yang cukup banyak di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Pesaing tersebut sudah cukup lama melakukan usaha, sehingga permintaan konsumen menjadi berkurang dan dapat berpotensi kehilangan konsumen. Maka diperlukan metode make to stock dalam produksinya. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Inka dan Liani, dimulai dari bill of material. Bill of material dari produk kami ini dibagi menjadi 2 karena kami memproduksi 2 varian rasa makaroni, yaitu makaroni pedas dan makaroni coklat. Untuk
makaroni pedas ini kemasannya terdiri dari 1 biji stiker dan 1 kali 0,3 meter bubble wrap dan 1 biji ziplock. Kemudian untuk makaroni pedas sendiri itu terbuat dari bubuk cabai sebanyak 3 gram, kemudian daun jeruk 1 lembar, makaroni 0,1 kg dan penyedap rasa sebanyak 1,5 gram. Kemudian untuk makaroni coklat, ini 1 picisnya itu kemasannya terdiri dari 1 picis stiker, kemudian 1 kali 0,3 meter bubble wrap, dan 1 picis ziplock. Dan makaroni coklat sendiri ini terbuat dari bubuk coklato sebanyak 0,4 sachet dan makaroni sebanyak 0,1 kg. Lanjut proses produksi. Untuk proses produksi makaroni snack ini dimulai dari menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi selama dibutuhkan waktu sebanyak 5 menit. Kemudian menuangkan minyak pada wajan dan atur panas api, dibutuhkan waktu 30 detik. Kemudian proses penggorengan dengan minyak panas dengan waktu 12 menit. Kemudian apabila belum matang, lanjut digoreng kembali, tapi bila sudah matang, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu meniriskan hingga terserap tisu si makaroninya, hingga makaroni tersebut tidak panas, dibutuhkan waktu kurang lebih 4 menit. Kemudian dilanjut proses menggoreng daun jeruk dengan minyak sedikit dan dihaluskan dengan menggunakan ulekan selama 2 menit. Kemudian proses selanjutnya, ini kalau untuk makaroni pedasnya ini dituangkan bubuk cabai dan bubuk daun jeruk, sedangkan untuk yang manis itu dituangkan larutan coklat. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. Kemudian mencampurkan bumbu dengan makaroni hingga rata, dibutuhkan waktu 3 menit. Apabila makaroni ini sudah tercampur bumbunya, dilanjut ke proses selanjutnya, tetapi apabila dirasa belum tercampur dengan rata atau masih ada yang kurang, maka ulangi proses sebelumnya, yaitu mencampur bumbu sampai mendapat rasa yang pas. Kemudian apabila sudah mendapat rasa yang pas, dilanjut proses pengemasan makaroni dengan 2 kemasan, yaitu kemasan ziplock dan kantong plastik. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 menit dan makaroni siap untuk disajikan atau siap untuk dijual. Kemudian selanjutnya adalah rencana produksi. Proses produksi dari makaroni ini terdiri dari penggorengan dengan waktu kerja itu 18 menit, kemudian pencampuran dan pengemasan 5 menit, pengiriman ke konsumen dengan 3PL atau GNT atau JNE membutuhkan waktu 70 menit, kemudian pengiriman ke konsumen membutuhkan waktu kurang lebih 120 menit. Nah, 23 menit ini untuk penggorengan dan pencampuran dan pengemasan ini untuk 2 picis makaroni. Oleh karena itu untuk 1 makaroninya itu picisnya itu memerlukan waktu sebanyak 11,5 menit. Nah, karena pertimbangan keterbatasan karyawan, maka waktu produksi ditambah dengan waktu pengiriman. Jadi standar time-nya ini penggorengan, pencampuran, pengemasan, pengiriman ke konsumen, dan pengiriman COD-nya ini standar time-nya itu ditambah. Jadi ada 213 menit untuk standar time-nya. Sehingga output-nya ini dihasilkan dari waktu kerja dikali tenaga kerja dibagi standard time. Waktu kerjanya ini per hari 420 menit, dihasilkan dari 1 hari kerja ini ada 8 jam kerja, di mana di 8 jam kerja ini ada 1 jam kerja istirahat. Jadi jam kerja yang efektifnya ini ada 7 jam dikali 60 menit, ada 420 menit dikali 2 dibagi 213. Tadi 213 ini proses penambahan dari penggorengan sampai pengiriman ke konsumennya. Jadi didapatkan 3,95 atau kita bulatkan menjadi 4 picis per hari. Nah, berdasarkan perhitungan di atas didapatkan bahwa usaha kami ini akan memproduksi 4 picis setiap harinya, sehingga dalam 1 bulan ini akan menghasilkan
80 pieces gitu. Karena untuk 1 bulannya ini terdapat dari 20 hari kerja gitu. Dilanjut dengan profil usaha. Ini adalah logo usaha kami, di mana di logo ini Likalura, nama Likalura ini diambil dari gabungan nama pendirinya, yaitu Likalura, Liani, Inka, Lulu, sama Rara. Dan kemudian dasar logonya ini berwarna orange, ini membawa kesan kreatif, kemudian bahagia, kebebasan, dan kepercayaan diri. Kemudian terdapat warna putih. Warna putih ini memiliki makna polos, suci, lembut, dan bersih. Kemudian terdapat bentuk lingkaran pada logo usaha, karena bentuk lingkaran ini memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, abadi, memiliki kualitas, dapat diandalkan, dan sesuatu yang sempurna. Kemudian untuk produknya, produk makanan snack yang ditawarkan ini adalah jenis produk makanan ringan, dan makaroni snack dari usaha kami dengan 2 varian rasa yang ditujukan untuk konsumen yang menyukai pedas maupun manis. Varian rasa yang ditawarkan yaitu balado dan coklat. Kemudian lokasi dan bentuk usaha. Untuk lokasi dari bisnis kami ini ada di Jalan Timbul nomor 27, RT 05, RW 05, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dengan harga sewa sebesar 250.000 per bulan, sehingga 1 tahunnya ini harga sewanya sebesar 3 juta rupiah. Berikut ini adalah lokasi dari usaha kami atau usaha Likalura Snack di sini. Kemudian ini gambar dapur yang akan kami gunakan untuk proses produksinya. Nah, untuk bentuk usaha yang kami pilih yaitu adalah UKM, usaha kecil menengah. Alasannya ini karena banyak pengusaha baru menggunakan bentuk usaha ini yang didukung berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 26,26 juta usaha. Dilanjut dengan rencana kebutuhan tenaga kerja dan struktur organisasi. Untuk rencana kebutuhan tenaga kerja ini, jabatan yang ada di usaha kami ini terdiri atas pemimpin, bagian produksi, bagian pemasaran, di mana pemimpin ini ada 1 orang, kemudian bagian produksi ada 2 orang, kemudian bagian pemasaran ada 1 orang, sehingga total keseluruhan tenaga kerja pada UKM ini ada sebesar 4 orang. Kemudian untuk struktur organisasinya ini yang paling tertinggi ini ada pemimpin, kemudian di bawahnya ada bagian produksi, tadi ada 2 tenaga kerja produksi, dan ada 1 pemasaran di bawah pemimpin. Dilanjut. Baku dan bahan penolong. Untuk bahan baku yang diperlukan untuk usaha Likalura ini yaitu makaroni pedas, itu dibutuhkannya makaroni mentah dengan kebutuhan per bulannya 4 kg dengan harga perolehan per 1 kilogramnya 22.000, maka di total biaya per bulannya 88.000. Lalu juga dibutuhkan cabai bubuk sebanyak 120 gram dengan total biaya per bulannya 17.900. Lalu penyedap rasa dibutuhkannya sebesar 60 gram dengan total biaya per bulannya 2.400. Lalu daun jeruk dibutuhkannya 40 lembar per bulannya, maka total biaya per bulannya 4.000. Sehingga total biaya bahan baku makaroni pedas untuk pembuatan makaroni pedas ini per bulannya 102.300. Lalu selanjutnya untuk RAB bahan baku makaroni manis dibutuhkan makaroni mentah sebanyak 4 kg dengan harga perolehannya sama 22.000. Total biaya per bulannya 88.000. Maka untuk coklat tersebut sama dengan dibutuhkannya sebanyak 16 saset
Lalu untuk total biaya per bulannya 38.900. Maka total biaya bahan baku untuk pembuatan makaroni manis sebesar 126.900. Selanjutnya RAB bahan penolong untuk makaroni pedas dan makaroni manis. Dalam 1 bulannya itu dibutuhkannya minyak goreng sebanyak 2 liter. Kemudian dengan harga perolehan per 2 liternya itu 31.000. Total biaya per bulannya itu 31.000. Lalu dibutuhkan juga kemasan yang bentuknya itu ziplock dengan warna coklat. Dibutuhkannya sebanyak 80 piece dengan harga perolehan 10.000. Maka total biaya per bulannya itu 11.500. Lalu dibutuhkannya tentunya bubble wrap untuk melindungi kemasan yang ziplock itu agar tidak robek, dengan ukuran 10 meter dikali 0,3 meter. Itu untuk pembeliannya. Maka dibutuhkan untuk per bulannya 8 meter dikali 0,3 meter. Maka untuk total biaya per bulannya 5.200. Lalu juga diperlukan stiker dengan ukuran 10 cm dikali 5 cm dengan kebutuhannya 80 piece. Lalu untuk total biaya per bulannya 32.000. Maka untuk total biaya bahan penolong untuk per bulannya 89.700. Lalu untuk selanjutnya RAB pabrik. RAB pabrik ini yang terdiri dari pembelian biaya peralatan, pembelian perlengkapan, lalu juga depresiasi dari peralatan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan untuk depresiasinya. Oke, saya pertama jelasin RAB pembelian peralatan. Untuk pembelian peralatan ini, usaha Kalura membutuhkan kompor dan regulator sebanyak 1 dengan biaya pembelian sesuai dengan kebutuhan 135.000, wajan 1, timbangan dapur 1, gunting 1, sepatu 1, centong 1, pisau sampai saringan dan tabung gas 1 LPG 3 kg 1. Maka total pembelian peralatan produksinya 258.700. Lalu untuk RAB depresiasi dari peralatan yang sudah dibeli itu yang dibayar oleh perusahaan per tahunnya itu atau per bulannya ini diperlukan untuk kompor dan regulator dengan harga perolehan 135.000. Maka umur ekonomis per bulannya itu 96.000. Lalu untuk penyusutan per bulannya dengan cara 135.000 dibagi 96. Maka biaya penyusutan per bulannya 1.407. Begitupun wajan, timbangan dapur, gunting, spatula, centong, pisau, baskom, saringan, sampai tabung gas LPG 3 kg. Dan disesuaikan oleh kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok yang pada peralatan ini ada yang kelompok 1 dan kelompok 2 yang tertera di dalam undang-undang pajak yang tadi saya sudah sebutkan. Maka total biaya penyusutan peralatan produksi sebesar 3.300 per bulannya. Lalu RAB pembelian perlengkapan. Untuk perlengkapan produksi ini diperlukan kuota internet unlimited dengan biaya perolehan 60.000 per bulannya. Lalu biaya pembelian per bulannya 60.000-nya. Lalu untuk tabung gas LPG 3 kg untuk pengisian ulang sebanyak 4 kali dalam sebulan ini. Lalu biaya perolehan 18.700 untuk 1 kali. Maka biaya pembelian per bulannya 74.800. Maka total
biaya pembelian perlengkapan produksi sebesar 129.800. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RAB gaji tenaga kerja dan perlengkapan kantor. Dalam RAB tenaga kerja, para pemimpin jumlah yang dibutuhkan satu orang dengan gaji per bulan disesuaikan dengan modal usaha kami, maka kami menetapkan gaji sebesar 98.300 untuk pimpinan. Maka 98.300 dikali 1, 98.300. Lalu bagian pemasaran dengan gaji per bulannya 98.200, jumlah yang dibutuhkan satu orang, maka total biaya per bulannya 98.200. Lalu untuk total gaji tenaga kerja non produksi sebesar 196.500. Dan untuk bagian produksi 98.200 yang dibutuhkan per orang, maka tinggal dikalikan menjadi total biaya per bulannya 196.400. Dan untuk total biaya tenaga kerja untuk yang non produksi dan produksi sebesar 392.900 untuk per bulannya. Lalu selanjutnya adalah B, perlengkapan kantor. Dalam perlengkapan kantor ini kami hanya membutuhkan tisu 500 sheet per bulannya. Karena kami semua aktivitas itu semuanya ada di HP untuk administrasinya. Untuk biaya perolehnya 8.400. Untuk biaya perolehan pembelian per bulannya itu tinggal dikalikan 2 dikali 8.400. Karena 8.400 itu isinya 250 sheet. Maka untuk total biaya pembelian perlengkapan kantor sebesar 16.800. Lalu selanjutnya kami kalkulasikan RAB usaha yang tadi kami sudah jabarkan. Maka ditemukan total aktiva lancarnya itu dari pembelian bahan baku, bahan penolong, perlengkapan produksi, depresiasi peralatan produksi, sewa tempat produksi, perlengkapan kantor, dan gaji tenaga kerja. Dengan total aktiva lancarnya 13.341.600. Lalu untuk pembelian peralatan produksi sebesar 258.700 dengan total aktiva tetapnya 258.700. Maka total RAB usaha sebesar 13.600.300. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proyeksi harga pokok penjualan untuk 1 tahun. Untuk pembelian bahan baku yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, tinggal dikalikan 12 bulan, maka total pembelian bahan baku dalam 1 tahun 2.750.400. Lalu begitu pun juga tenaga kerja langsung 2.356.800. Untuk biaya overhead pabrik dari biaya depresiasi, biaya perlengkapan produksi, bahan penolong, dan tenaga kerja tidak langsung. Maka total biaya overhead pabrik sebesar 8.032.800. Lalu untuk total harga pokok produksi sebesar 13.140.000. Namun karena tidak adanya persediaan yang siap dijual, maka harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi, yaitu sebesar 13.140.000. Untuk sumber dana usaha yang dibutuhkan untuk Likalura itu dari modal sendiri. Alasannya dikarenakan tidak memerlukan proses yang lama dan struktur biaya menjadi sederhana. Lalu berdasarkan RAB aktiva lancar, maka sumber dana usaha yang dikeluarkan usaha Likalura sebesar 13.341.600. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Nah, dalam proyeksi keuangan ini, usaha Likalura membutuhkan proyeksi biaya, proyeksi penjualan, dan proyeksi laba rugi untuk 5 tahun ke depannya. Untuk proyeksi biaya, dibutuhkannya harga pokok penjualan dan total beban usaha untuk harga pokok penjualan yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebesar
13.140.000. Dengan total beban usaha terdapat biaya perlengkapan kantor sebesar 201.600. Maka total biaya per tahunnya untuk 5 tahun ke depan itu sama 13.341.600. Lalu untuk relasi penjualan, berapa saja penjualan tahunan yang dapat dihasilkan oleh usaha Lika-Ultra ini? Yang untuk tahun pertama sampai tahun kelima sama, yaitu yang terjual 960 piece dengan harga per piece-nya yang sudah dihitung dan dijelaskan oleh teman saya dengan metode markup, itu sebesar 15.000 per piece-nya. Maka untuk total penjualan tahunannya 14.400.000. Lalu untuk total proyeksi penjualan selama 5 tahun sebesar 72 juta. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proyeksi laba rugi. Dan proyeksi laba rugi ini dibutuhkan untuk usaha Lika-Ultra untuk mengetahui laba atau ruginya suatu usaha. Untuk mengetahui perhitungannya, yang pertama menghitung EBT. EBT ini terdapat biaya dari hasil penjualan, HPP, dan lembaga usaha. Cara perhitungannya itu EBT atau laba sebelum pajak itu hasil penjualan 14.400.000 dikurangin HPP 13.140.000 dikurangin 201.600 beban usahanya. Maka total laba sebelum pajak itu 1.058.400 dengan pajak 25% dari EBT besar 264.600. Maka total laba setelah pajaknya 793.800. 793.800 itu sama labanya dalam 5 tahun ke depannya, sampai 5 tahun. Lalu untuk selanjutnya, sekian dari kami. Semoga proposal bisnis yang kami sampaikan dapat diterima dan usaha yang akan kami lakukan jadi lancar. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.